Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Pesona Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk senapan angin yang paling sering ditanyakan, yaitu senapan angin yang pakai power plenum bawah. Jadi senapannya itu pakai power plenum yang kotak di bagian bawah. Nah, ini kita sudah buatkan sesuai dengan permintaan. Jadi untuk kawan-kawan yang punya keinginan apa, langsung tulis di kolom komentar. Seperti itu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang punya keinginan seperti teskan senapan angin ini, ya itu bisa tulis di kolom komentar. Atau punya usul apa, langsung tulis saja di kolom komentar. Seperti itu ya. Jadi untuk kawan-kawan, sebelum kita bahas senapan angin ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu. Oke, terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe-nya, dan lanjut ke detail videonya. Jadi untuk senapan angin ini kita akan jelaskan untuk akurasi, terus untuk tes krononya, tes FPS ya, FPS-nya, terus tes dari untuk senapannya bagaimana. Ini kita akan ulas satu persatu. Makanya untuk kawan-kawan biar tidak ketinggalan info menarik lainnya, jangan lupa untuk yang video sebelum ini ditonton dulu. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah nonton video sebelum ini, baru tonton video yang ini biar tahu lebih jelasnya, lebih untuk perbandingannya. Jadi untuk senapan angin ini bagaimana, jadi untuk senapan angin ini kualitasnya bagaimana, itu akan kita jelaskan satu persatu. Jadi untuk akurasinya kita akan uji tes di jarak sekitaran 30 meter. Jadi untuk di jarak sekitaran 30 meter kita akan nembak nitik ya. Jadi seperti itu, mending kita langsung ke lapangan tembaknya, tidak perlu lama-lama lagi. Oke, ini kita untuk lakukan uji tes akurasinya ya. Jadi untuk senapannya ini yang pakai manometer samping dan power plenum bawah. Nah, ini seperti apa untuk akurasi dari senapan angin ini akan kita uji tes di jarak sekitaran 30 meter. Oke, kita di 30 meteran kita nembaknya nitik ya, sekitaran 30 meter. Nah, ini kita hidupkan dulu untuk yang di HP. Kita tingkan dulu ya, ting. Oke, sudah hidup. Kita buat tembakan pertama di sini. Jatuhnya di mana? Kita sambil setting. Oke, itu ya, ada satu lubangan. Kita coba tembakan kedua, apakah bisa tetap? Oke, di kirinya dikit ya. Kita jangan langsung putar, kita coba tembakan lagi. Oke, tepat ya, berarti di kirinya dikit jatuhnya peluru. Nah, ini kita tinggal tarik retikelnya ntar ya, gitu. Yang penting bisa nitiknya dulu. Tetap nitik di kirinya dikit. Nah, itu ya, tetap di satu lubang. Lubangan yang kedua. Tetap plung satu lubang ya. Tetap di lubangan yang kedua tadi. Tambahin lagi, tetap plung di situ. Kita coba tambahkan lagi, tetap masuk ya di satu lubang yang kedua tadi. Cukup oke sekali untuk senapannya, udah beberapa kali tembakan ya. Tetap masuk ya, ini baru kita tarik retikelnya. Kalau sudah tahu jatuhnya pelurunya, ding. Oke, sudah pas seperti itu. Kita coba tambahkan lagi, plung, tetap di situ. Cukup oke sekali ya, untuk gropingnya sangat mantap sekali. Nah, itu ya, tidak ada satu jari kelingking. Nah, ini untuk jaraknya sekitaran 30 meter. Ini kita lihatkan untuk sasarannya. Nah, ini kita copot dari moncamnya. Nah, ini untuk barangnya ya. Untuk senapannya seperti ini. Dan ini tadi kita pelurunya pakai KYS. Hercules bisa, KYS pun juga bisa, gitu. Dan untuk sasarannya tadi di sana. Nah, ini. Oke, sudah kelihatan ya, itu ya sasarannya. Dan ini untuk senapannya. Nah, ini ya. Oke sekali, tabungnya seperti ini ya, tabung 500 cc. Dan ini untuk power plenum bawah.
Nah, ini untuk tampilan sebelah kanannya seperti ini. Oke, keren ya. Kita lanjut ke pembahasan untuk spesifikasinya ya di sana lagi, dan untuk akurasinya ini kita matikan dulu yang di HP. Kita akan ke pembahasan spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini itu bagaimana akan kita ulaskan ya, dan kita ulaskan untuk spesifikasinya. Kalau emang oke ya, ini kita akan lakukan uji FPS-nya saja. Oke, ini kita lakukan uji tes FPS-nya ya. Jadi FPS-nya ini nyampe berapa? Ini kita coba tembakan pertama ya. Jadi tembakan pertama ini kita jedorkan tor. Nyampe di 889. Di tekanan angin 1500 ini ya. Kalau kita isi lebih tinggi lagi, pasti bisa ke 1000 gitu kawan. Ini tembakan kedua, jedor 889. Nah, ini berarti cukup stabil sekali ya, walaupun angin sudah sampai ke 1500 gitu. Ntar kalau angin sudah ke 1000 itu harus diisi kembali supaya tidak terjadi kebocoran gitu kawan. Dan ini angin segitu pun masih stabil. Ini masih stabil ya di 874. Berarti ini cukup oke ya. Kalau tekanan angin tinggal di 1500 itu berarti FPS-nya sekitaran 800-an gitu. Kalau kita tekanan angin lebih tinggi lagi, pasti lebih tinggi lagi untuk di FPS-nya. Oke. Nyampe di 873. Cukup stabil sekali ya. Turunnya dikit-dikit. Mantap sekali untuk senapannya. Udah beberapa kali tembakan ya tadi. Ini dor, oke. 865. Ini anginnya tinggal di 1300. Oke, jadi seperti itu untuk FPS-nya ya. Jadi FPS dari senapan angin ini cukup oke. Cukup bisa diandalkan sampai ke tekanan angin 1500. Jadi untuk senapannya cukup kita rekomendasikan untuk kawan-kawan yang punya big game oke, small game pun juga oke ya untuk senapan angin ini. Dan ini kita akan kembali ke tempat sana untuk lakukan uji ya, info untuk spesifikasinya seperti itu ya. Jadi spesifikasi dari senapan angin ini bagaimana biar kawan-kawan itu tidak salah pilih senapan angin yang benar berkualitas gitu. Makanya tontonlah sampai selesai, kita lanjut ke sana lagi. Oke, jadi seperti itu untuk tes akurasinya dan tes FPS-nya. Sangat menggila sekali untuk senapan angin ini. Jadi untuk FPS-nya itu tekanan angin 1500 itu bisa nyampe di 800. Keren. Jadi kalau kita tes di tekanan angin 2800 pasti bisa nyampe di 1000 PSI. Jadi ini emang benar untuk kelebihan dari power plenum bawah itu sudah bisa support di FPS tinggi gitu kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang punya rekomendasi power plenum bawah ini cukup oke. Tapi kemarin kita sudah pakai yang PCP Predator. Nah itu dia tidak kuat di bagian dratnya gitu kawan. Makanya kita belum maksimalkan untuk power plenum bawah gitu. Dan ini kita udah uji, sudah ketemu untuk kualitas yang terbaik untuk di senapan angin pasangnya power plenum bawah gitu ya. Jadi ini sudah teruji untuk di senapannya, cukup oke sekali. Siapa cepat dia dapat selagi stok masih ada gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini untuk di FPS-nya cukup oke, akurasinya pun juga oke sekali kak tadi ya. Jadi kita nembak jatuhnya pertama itu di titik ibaratnya di sini. Terus setelah itu kita tepat di sini ya untuk retikelnya. Terus untuk jatuhnya tepat di sini. Nah itu kita retikel di sini, jatuhnya di sini terus. Berarti kita tinggal tarik retikelnya diarahkan ke tempat yang jatuhnya peluru gitu. Dan itu cukup oke sekali. Nitiknya sangat groping rapet ya. Jadi tadi setelah tes akurasi tak cek, nah itu jari kelingking saya ini tidak masuk gitu kawan, apalagi jari jempol gitu. Jari kelingking aja gak masuk, pasti kita buat nembak pun sangat oke sekali gitu ya. Jadi cukup oke, mantap, cukup kita rekomendasikan. Cukup kita rekomendasikan untuk senapan angin ini.
Untuk senapannya ini kita di bagian belakang kita sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bahu ya. Jadi untuk fungsi dari sandaran bahu ini sendiri supaya pas kita nembak itu tidak sakit di bagian bahu kita. Jadi di bagian bahu kita tidak terjadi luka, itu kita lengkapi dengan yang namanya sandaran bahu. Untuk sandaran bahunya sudah ada. Dan untuk di bagian popor kita menggunakan jenis popor klasik dengan bahan kayu yang cukup ringan untuk di bagian kayunya. Dan untuk senapannya ini sudah ada setelan pipinya juga. Untuk peluru yang cocok di senapan angin ini tadi kita pakainya QYS. Jadi peluru QYS itu yang sudah support di senapan angin ini. Jadi kita pakai Hercules pun juga bagus, tapi untuk di jarak long range-nya, jarak jauhnya itu yang masih agak lumayan kurang gitu kawan. Jadi kurang bagus di jarak long range-nya gitu. Tapi untuk senapan angin ini ada sebagian yang pakai peluru Hercules juga gitu. Jadi tinggal siapa cepat dia dapat ya, seperti itu. Dan untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan yang namanya setelan power. Untuk setelan powernya sendiri kita menggunakan jenis setelan power yang putaran. Kalau kita mau tambah powernya putar ke kanan, kalau mau kita kurangin powernya tinggal putar ke bagian kiri. Jadi seperti itu. Untuk tarikannya sendiri kita menggunakan jenis tarikan seat lever, ringan dan halus sekali untuk di bagian tarikannya. Untuk safety-nya ada di sini, inti untuk safety triggernya untuk pengaman picunya sangat oke ya. Triggernya sendiri kita menggunakan jenis trigger match, ringan dan halus sekali untuk di bagian triggernya. Untuk di bagian magazine bisa kita isi 14 crown untuk magazinnya. Magazinnya isi 14 peluru. Dan untuk di bagian kiri sudah terdapat manometer. Nah ini ya, untuk manometernya ada di bagian kiri sini. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Jadi tekanan angin di senapan angin ini berapa PSI itu bisa kita lihat lewat manometer yang ada di sini gitu. Dan untuk dudukan teleskopnya kita pakai rail mounting OD22. Nah ini ya, untuk rail mounting OD22. Nah ini dia lebih kuat, lebih besar, karena dia lebih besar dia lebih kuat gitu. Dan untuk senapan angin ini tusukan pelurunya pun sudah pakai stainless ya. Jadi bisa kita gunakan yang sangat oke sekali, nyaman sekali untuk di bagian tusukannya ini ya. Nah ini sudah pakai stainless, jadi untuk merawatnya senapan angin ini sangatlah mudah sekali gitu ya. Dan untuk di bagian hammernya pun sudah pakai yang namanya stainless juga. Jadi dia mukulnya itu sangat stabil sekali. Dan untuk di bagian cancel kongkang bisa kita pasangin cancel kongkang dari kanan bisa, dari kiri pun juga bisa. Untuk masalah warna kita ada berbagai macam warna ya. Jadi warnanya bukan cuma ini saja, tapi ada berbagai macam warna seperti itu. Dan ini cukup oke sekali. Untuk di bagian laras pun sudah oke. Untuk akurasi peluru yang cocok pakainya QYS. Dan untuk senapan angin ini mempunyai panjang laras di 60 cm. Untuk alurnya 12, OD-nya pakai OD 14. Ini cukup oke sekali ya. Siapa cepat dia dapat, selagi stok masih ada. Jadi untuk info pemesanan langsung hubungi ke WA admin yang sudah tertera seperti itu ya. Untuk di bagian cincinnya sudah ada di sini. Nah, cincin ini bisa kita gunakan untuk di bagian apa namanya, larasnya itu supayanya itu tidak goyang, tidak ada goyangan di bagian laras. Otomatis kita lengkapi dengan cincin di sini. Kalau tidak ada goyangan, tidak ada getaran di bagian larasnya, akurasinya pasti bagus sekali gitu. Karena dia kalau tidak ada untuk cincinnya, bisa jadi larasnya itu bisa belok ke kanan, bisa ke kiri. Nah itu yang menyebabkan akurasi kurang bagus gitu kawan. Walaupun ini sudah kita pasangin kayak gini pun juga tergantung skillnya juga ya. Jadi skill dari yang nembak pun juga harus benar-benar tepat gitu, tidak ada goyang-goyang. Nah itu bisa akurasi bagus gitu kawan. Kalau di sini kita pakainya tanggem seperti itu, dan di tanggem kayak gini dia senapannya diem, jadi tinggal cari jatuhnya di mana. Nah itu lebih enak gitu kawan. Kalau kawan-kawan itu menyetelnya itu sangat sulit, ya itu mending di tali di bagian entah di pohon atau apa yang kayu gitu ya. Jadi dia lebih bisa diem, senapannya tinggal diteskan saja gitu, ditembakin, tarik tembakin, memang jatuhnya di situ tinggal putar retikelnya gitu sambil dilihatin di bagian teleskopnya gitu ya. Dan ini sangatlah oke sekali untuk senapannya. Siapa cepat dia dapat, selagi stok masih ada. Untuk kawan-kawan kalau mau ambil senapan angin ini itu mau COD mau lunas transfer pun juga bisa ya. Jadi COD bayar di tempat bisa, lunas transfer pun juga bisa gitu.
Jadi itu dua metode pembayaran via online. Kalau offline bisa ke sini juga. Jadi ke sini lihat barangnya, langsung kita buat nembak sekalian pun juga bisa ya. Tinggal hubungi ke WA admin yang sudah tertera. Untuk WA admin itu yang pegang saya sendiri. Jadi untuk kawan-kawan mau tanya-tanya tentang senapan angin ini, cukup langsung ke adminnya saja. Ingat untuk harganya ya, untuk senapan angin ini cukup kita bandrol di 3.200.000 sudah sama kelengkapannya. Untuk kelengkapannya pun sudah ada tas, tali sandang, gantungan peluru tes, magazine, single shoot, dan juga STKS. Dan tentunya juga dapat tas untuk senapannya sendiri. Jadi seperti itu untuk spesifikasi dari senapan angin ini. Dan demikian dulu untuk videonya dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.